Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi kami akan mengupdate informasi terbaru terkait baru-baru saja ada perubahan luar biasa ya di Info GTK yang menghentak ya membuat Info GTK viral satu Indonesia Bapak Ibu ya, untuk rekan-rekan guru yang sudah lolos passing grade P3K guru di tahun 2021. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya secara tidak langsung kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa data honorer itu sudah dikunci ya. Dikunci dalam artian untuk persiapan pengangkatan menjadi ASN P3K guru di SSC ASN tahun 2022 bagi guru lulus passing grade yang nantinya akan kebagian kuota formasi. Seperti itu Bapak Ibu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi terbaru dari kami. Baik Bapak Ibu guru yang terhormat, kita langsung saja to the point ke informasinya. Di sini Bapak Ibu bisa melihat ya perbandingan informasi yang kami sajikan pada hari ini. Di sini ada satu file, yang kedua screenshot yang kedua ya. Di sini yang screenshot pertama itu adalah merupakan tindak lanjut dari hasil rapat koordinasi teknis pelaksanaan seleksi P3K jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022 ya, tertanggal 22 sampai dengan 24 September 2022 terkait rekrutmen calon P3K guru pada aplikasi SSC ASN. Nah, sebelum Bapak Ibu login atau mendaftar di SSC ASN, ada 3 hal yang Bapak Ibu harus lakukan agar data Bapak Ibu itu tidak bermasalah, terutama bagi guru-guru yang sudah lolos passing grade. Yang pertama itu adalah memperbaiki data NIK ya, memperbaiki data NIK di Dukcapil agar nantinya bisa terkoneksi antara Dukcapil, Dapodik dan ijazah yang tervalidasi dalam satu data yang sama. Di mana kita melakukan perbaikan NIK, Dapodik dan ijazah yang tervalidasi, tentunya bisa Bapak Ibu bisa meminta bantuan kepada operator sekolah untuk melakukan verpal PTK data kemendikbud.co.id. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua adalah sebelum login atau sebelum mendaftar di SSC ASN, Bapak Ibu harus melakukan verpal ijazah ya. Saya ulangi, Bapak Ibu harus melakukan verpal ijazah. Verpal ijazah itu dilakukan di Info GTK secara mandiri ya. Kenapa kami katakan secara mandiri? Karena Bapak Ibu tentunya sudah memiliki masing-masing akun PTK. Ketika Bapak Ibu tidak bisa login, bisa jadi memang servernya lagi error atau maintenance, jadi ditunggu saja sampai normal Bapak Ibu ya. Atau misalkan password Bapak Ibu salah, solusinya itu adalah di operator sekolah Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu memperbaiki password di operator sekolah, seperti itu. Jadi wajib untuk melakukan verifal ijazah agar ijazah Bapak Ibu itu bisa terkoneksi di SSC ASN ya. Kemudian berikutnya adalah bahwasanya untuk proses verifikasi dan validasi data tersebut itu dilaksanakan sebelum tanggal 5 Oktober. Kenapa sebelum tanggal 5 Oktober? Karena perkiraan yang kita dengar, meskipun ini belum pasti, bahwasanya di tanggal 5 Oktober itu kemungkinan besar itu sudah terbuka SSC ASN bagi pelamar prioritas 1, 2, 3 dan pelamar umum untuk melakukan proses pendaftaran ataupun login ulang. Nah, kemudian baru-baru hari ini muncul sesuatu di Info GTK, tepatnya di bagian verpal ijazah, yang mana kita perhatikan di bagian verpal ijazah yang dalam kondisi verpalnya itu dikunci, di situ tertulis lolos P3K. Kalau kita berkesimpulan, karena kondisi verpal sebagian besar guru lulus passing grade itu sudah dikunci, berarti besar kemungkinan bahwasanya data Bapak Ibu sebagai guru yang lulus P3K ataupun lolos passing grade itu sudah terkunci Bapak Ibu ya. Database Bapak Ibu sebagai guru lolos passing grade itu sudah terkunci. Artinya ini memberikan dampak positif bagi Bapak Ibu yang sudah lolos PG, bahwasanya peluang untuk diangkat menjadi ASN P3K di tahun 2022 itu semakin besar Bapak Ibu ya, meskipun admin tidak bisa memastikan kapan. Nah, intinya seperti itu ya. Jadi
intinya ketika kondisi verbal dikunci, berarti database Bapak Ibu, baik itu yang sudah lolos passing grade ataupun yang belum lolos passing grade, itu sudah terkunci ya, dan sudah ada hilalnya di Info GTK. Ketika Bapak Ibu berhasil login di Info GTK sebagai guru yang sudah lolos PG, di bagian poin ke-10 di bagian verbal, kondisi verbal, itu posisinya ada yang dikunci. Ada juga posisi perbaikan data. Nah, ketika kondisi Bapak Ibu, kondisi verbalnya itu dikunci dan di sampingnya itu ada tertulis lolos P3K, berarti data Bapak Ibu itu sudah terkunci oleh sistem ya. Berarti data Bapak Ibu itu sudah terdeteksi bahwasanya Bapak Ibu itu adalah guru lulus passing grade yang siap diloloskan menjadi ASN P3K. Apakah nantinya Bapak Ibu mendapatkan kuota formasi atau tidak, kita tidak tahu, karena itu yang penentunya adalah sistem yang telah dibuat oleh Panselnas di SSCASN. Tetapi intinya yang bisa kita lakukan saat sekarang ini sebelum tanggal 5 Oktober adalah Bapak Ibu koneksikan dulu ya, cek dulu verbal PTK Bapak Ibu, cek verbal PTK Bapak Ibu, perbaiki nih kalau bermasalah, kemudian sesuaikan dengan data yang ada di Dapodik, di SIM PKB tentunya ya. Bapak Ibu bisa koordinasikan langsung dengan operator sekolah. Kemudian Bapak Ibu juga ketika kondisi verbalnya belum dikunci, artinya masih bisa melakukan verbal, Bapak Ibu bisa melakukan verbal ya, verbal tentunya verbal ijazah, agar ijazah Bapak Ibu itu terkoneksi di SSCASN. Nah, itu yang harus Bapak Ibu lakukan ya. Bapak Ibu operator itu jauh lebih tahu Bapak Ibu ya. Jadi terkait dengan verbal PTK, Info GTK, operator itu menguasai. Jadi jangan lupa untuk selalu koordinasikan dengan masing-masing operator sekolah. Itu yang kami bisa sampaikan Bapak Ibu ya. Kemudian terkait dengan penguncian database untuk guru lulus PG, sebenarnya secara tidak langsung itu sudah diumumkan ya, sudah diumumkan di Juknis P3K tahun 2022 atau petunjuk teknis, bahwasanya untuk kategori pelamar prioritas 1 itu ada 4 Bapak Ibu ya, berarti yang lolos PG maksudnya ya. Jadi ada 4 guru lolos PG yang database itu sudah dikunci. Yang pertama itu adalah THK2 yang memenuhi nilai ambang batas ya pada seleksi P3K untuk jabatan fungsional guru tahun 2021. Kemudian yang kedua adalah guru non ASN yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K untuk jabatan fungsional guru tahun 2021. Kemudian yang ketiga adalah lulusan PPG yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K untuk jabatan fungsional guru tahun 2021. Dan yang keempat adalah guru swasta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K untuk jabatan fungsional guru tahun 2021. Seperti itu ya. Jadi keempat kategori guru lulus PG ini sebenarnya data Bapak Ibu itu sudah terkunci. Sisa bagaimana Bapak Ibu memvalidkan data-data yang kami sebutkan tadi. Seperti itu ya. Maksudnya dikunci, berarti Bapak Ibu itu adalah prioritas 1. Apakah nantinya Bapak Ibu mendapatkan kuota di SSCASN atau tidak, itu tergantung dari sistem dan tergantung dari kebutuhan formasi yang ada di masing-masing instansi Bapak Ibu sekalian. Nah, itu yang harus Bapak Ibu pahami ya. Oke. Kemudian di sini kita bisa memberikan sedikit tambahan informasi bahwasanya inilah data-data yang Bapak Ibu wajib validkan sebelum Bapak Ibu mendaftar di SSCASN ataupun login di SSCASN, dan tentunya hal ini berlaku bagi P1, P2, P3 dan pelamar umum. Tujuannya adalah agar nantinya server SSCASN BKN itu bisa mendeteksi secara otomatis ketika Bapak Ibu mendaftar atau login, itu bisa mendeteksi Bapak Ibu, data Bapak Ibu apakah masuk dalam kategori prioritas 1, prioritas 2, prioritas 3 dan pelamar umum. Nah, data-data yang harus diperbaiki Bapak Ibu itu yang kami katakan tadi, data NIK di Dukcapil harus tersinkron dengan Dapodik, kemudian data Dapodik Bapak Ibu, dan Bapak Ibu wajib untuk melakukan verbal ijazah kalau memang masih sangat memungkinkan, atau kalau misalkan Bapak Ibu belum pernah melakukan verbal ijazah, silakan lakukan verbal ijazah. Kemudian selain itu Bapak Ibu harus memperhatikan linearitas ya, terutama bagi P2 dan P3. Itu mulai linearitas itu berdasarkan kualifikasi pendidikan, kemudian jenis sertifikasi dan formasi mata pelajaran. Jadi sebelum tanggal 5 Oktober sebaiknya Bapak Ibu melakukan perbaikan data sesuai yang kami sebutkan agar data Bapak Ibu itu bisa valid ya. Dan apalagi kalau misalkan Bapak Ibu adalah pelamar prioritas 1, itu sebaiknya ya divalidkan terlebih dahulu. Ya, masih ada waktu Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian kita lanjut lagi.
Di sini Bapak Ibu perhatikan, ketika Bapak Ibu adalah guru lolos PG, nantinya penempatan Bapak Ibu akan ketahui pada saat Bapak Ibu nantinya login di SSCISN, bukan di Info GTK Bapak Ibu ya. Kalau di Info GTK itu cuman mengunci data Bapak Ibu sebagai guru lulus PG, terutama yang sudah melakukan verbal ijazah. Tetapi terkait dengan Bapak Ibu mendapatkan kuota atau tidak, nanti itu dilakukan di SSCISN ya, di SSCISN sesuai dengan juknis resmi Bapak Ibu ya, bahwasanya untuk pelamar prioritas 1 itu cuma 3 langkah saja. Yang pertama itu Bapak Ibu pelamar P1 login ya, login di SSCISN. Ketika Bapak Ibu mendapatkan penempatan, maka Bapak Ibu akan ditempatkan by sistem. Apakah di sekolah induk Bapak Ibu ataupun di non induk Bapak Ibu. Ini non sekolah induk dalam instansi. Setelah ada penempatan itu simpel ya, sisa Bapak Ibu menunggu jadwal pemberkasan lagi ya. Proses pemberkasan selesai, otomatis NIP itu akan terbit. Nah, nantinya Bapak Ibu akan langsung bertugas di sekolah penempatan. Tapi sekali lagi Bapak Ibu ya, Bapak Ibu jangan lupa bahwasanya di SSCISN lah nantinya Bapak Ibu akan mendapatkan penempatan, bukan di Info GTK. Oke? Mungkin cukup sampai di sini informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.